أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Kajian kita masih pembahasan masalah tauhid dengan merujuk kitab Aqidah At-Tahawiyah yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Penjelasan kita di sini bahwa kita tidak boleh bicara tanpa ilmu. Dan ini adalah kesepakatan dari kalangan para ulama sunnah. Bahkan Allah taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara kalau kamu tidak punya ilmunya. Karena lisan ini lebih banyak manfaatnya kalau benar dan banyak bahayanya kalau salah. Dan terjadi peperangan di dunia ini banyak terjadi karena luput daripada lisannya. Makanya beliau mengatakan, peganglah lidahmu supaya kita tidak banyak bicara. Baik, kita langsung pembahasan dari 165 yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wa naqulu, kita ahli sunnah berkata, Allahu a'lamu fima istabaha alaina ilmuhu. Allah lah yang maha tahu apa yang terjadi kesamaran pada ilmu kita. Makanya kalau kita tidak tahu, kita mengatakan la adri, saya tidak tahu. Itu adalah kalimat yang sangat mulia. Jadi kalau kita ditanya tidak tahu, mengatakan saya tidak tahu, dan itu termasuk akidah yang kuat. Karena kalau kita bicara tidak tahu kemudian merasa tahu, akan menyesatkan umat. Hadhihi mas'alatun azimah, ini masalah yang cukup besar, yaitu kesalahan lidah. Dan banyak terjadi pertengkaran, perceraian antara suami istri karena lidah. Ini perlunya lidah ini kita jaga. Dan sebelum kita bicara, hendaknya kita berpikir manfaat dan madaratnya. Wahiyya mas'alatul ilm, yaitu masalah tentang ilmu. Yang dimaksudkan adalah ilmunya Allah Ta'ala. Fal insanu la yaqulu ma la ya'lamu. Manusia tidak boleh bicara yang dia tidak tahu dalilnya. Kalau ditanya kita tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Dan itu mulia, bukan penghinaan. Tapi kalau kita merasa tahu sedangkan salah, berarti menyesatkan umat. Menyesatkan umat lebih berbahaya daripada kita diam. In alima syai'an qala bihi. Kalau memang kita tahu, katakan ini dalilnya. Kalau kita tidak tahu, kita diam. Wa in jahila syai'an fala yaqulu bihi. Kalau kita tidak tahu, jangan berkata, diam. Dan inilah, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat tiba? Nah, apa kata yang beliau? Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang kamu tanya itu lebih tahu daripada yang menanya. Itu beliau. Bagaimana dengan derajatnya orang di bawah beliau? Inilah supaya kita menjaga lisan kita. wala yaqulu fi umuriddin wal ibadah,
Jangan sampai kita bicara masalah urusan agama, masalah urusan ibadah, wala yadkhulu fiha bighairi ilmin, dan jangan kita masukkan sesuatu yang tanpa ilmu. Kita tahu kita katakan, tidak tahu kita diam. Bal yatawaqqafu, kalau kita tidak tahu kita diam. Wa yaqulu Allahu a'lam, dan katakan Allah yang maha tahu, saya tidak tahu. Karena Allah Ta'ala yang memiliki ilmu, Allamul ghuyub, yang tahu urusan masalah gaib. Ya, ini kesimpulannya, kita tidak boleh bicara kecuali tahu dalilnya. Demikian juga ini bukan hanya bicara biasa, kita berkhutbah, kita juga menyampaikan taklim, menyampaikan nasihat, ini harus dasar ilmu. Dan kalau tidak dasar ilmu, kita ditanya lalu kita tidak tahu, malu kita. Justru yang mendengar lebih tahu daripada yang menyampaikan. Inilah faedahnya ilmu. Karena apabila ilmu kita miliki, pendengar memiliki, tidak ada perbedaan satu sama lain. Karena ilmu yang hakiki adalah ilmu Allah, yaitu Al-Quran, dan juga ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bicara bukanlah dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau bicara dengan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, ini perlu kita fahami, dan ini bukan untuk diri kita saja, tetapi mari kita sampaikan kepada kerabat kita, keluarga kita, atau pula di dalam nasihat maupun di dalam khutbah. Penting sekali hal ini. Selanjutnya, waqala Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Ahli Sunnah yang berada di kota Madinah, Imam Darul Hijrah, dikatakan Darul Hijrah karena tinggal di kota Madinah, dan beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, namanya Darul Hijrah, kampung hijrah, pindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lebih aman. Ja'a rajulun, datang kepada Imam Malik ini salah seorang laki-laki yang di imamnya penduduk kota Madinah. Fasa'alahu an arba'ina mas'alatan, satu orang menanya 40 pertanyaan. Ya, bukan 40 pertanyaan. Bayangkan ini 40 pertanyaan dikumpulkannya. Fa'ajaba an arba'in minha, beliau imam ini menjawabnya 4. Jadi 36-nya tidak dijawab. Faqala wa qala fil baqi, dan beliau soal yang 36 soal ini mengatakan la adri, saya tidak bisa jawab. Bayangkan ini ulama sunnah, tetapi karena tawadhu'nya kepada Allah, waroknya dan rasa takutnya kepada Allah, tidak berani bicara tanpa ilmu. Ini pun juga demikian, apalagi orang awam, jangan sampai mudah ketika ditanya kemudian menjawab yang dia tidak tahu. Faqala rajulun, kata yang menanya, yang bertanya 40 ini, ana ji'tuka min kadza wa kadza, begini wahai imam, saya ini datang dari tempat yang jauh, dan kedatangan kami ini ingin menanya, tidak ingin yang lain. Ala rahilati, saya ini naik kendaraan yang cukup jauh. Kendaraan dulu bukan sepeda motor, bukan mobil, tetapi dengan unta, dan paling cepatnya adalah dengan kuda. Watakul, dan kau wahai Imam Muhammad mengatakan la adri, saya ini pergi dari rumah ke tempat yang jauh ingin menanya, dan kami punya pertanyaan 40, kenapa hanya dijawab 4? Qala, apa jawabnya beliau? Irkab rahilataka, kamu naiki kendaraanmu, pulanglah kamu. Warji' ilal baladil ladzi ji'ta minhu, kembalilah kamu kepada negeri yang kamu, di mana tempat tinggalmu itu. Disuruh pulang. Kemudian wakul, beritahu, sa'altu Malikan, saya menanya kepada Imam Malik, faqala la adri, tetapi jawabnya saya tidak tahu. Dan ini perlunya kita menjaga lisan. Nah, terkadang kita ini terlintas suatu pertanyaan kemudian lupa tentang kaidah ini sehingga jawabannya keliru, maka salah. Oleh karena itu kita disuruh menanya pada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun,
maka bertanyalah kepada orang punya ilmu, ahli dzikr al-Quran, kalau kamu tidak tahu. Jadi kita orang yang awam tidak boleh bertanya masalah urusan agama kepada ahli bid'ah, tapi urusan dunia kita bertanya kepada ahlinya. Makanya ketika beliau yaitu memberitahu tentang mengawinkan kurma, tinggalkan, jangan dikawinkannya kurma itu, nanti kan berbuah sendiri. Maka ketika ditinggalkan atas saran beliau, ternyata kurma itu tidak berbuah. Kemudian apa katanya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami tidak mengawinkan kurma ini ternyata tidak berbuah. Apa kata beliau? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam masalah urusan dunia. Jadi kalau kita bercocok tanam, maka bertanya pada yang ahli tanam. Kalau kita menanya tentang bangunan, bertanya pada ahli bangunan. Itu maknanya fas'alu ahla dzikri. Ya, bertanyalah pada orang punya ilmu. Kalau kita tidak tahu tentang masalah mesin, tanya pada orang yang ahli mesin. Ya, itu maknanya fas'alu ahla dzikri. Mana ahli dzikrnya ahli ilmi. Menanya masalah urusan din, kembali kepada ulama sunnah. Menanya urusan dunia, kembali orang yang pandai dalam masalah urusan dunia. Ini wajibnya kita bertanya supaya kita mendapatkan jawaban dan juga bisa melaksanakannya. Nah, itu tadi Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, dijawab 4. Kemudian kenapa tidak dijawab yang lain ini, sedangkan kami datang dari jauh? Baik, pulanglah kamu, nanti beritahu kepada yaitu masyarakatmu, saya bertanya Imam Malik begini, katanya saya tidak tahu. Dan ini adalah keistiqomahan orang punya ilmu. Selanjutnya, wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sekarang Nabi panutan kita. Tadi Imam Malik merupakan salah satu di antara mazhab 4. Idza su'ila an syai'in lam yanzil alaihi fihi wahyun. Apabila beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang belum turun wahyu, ya, fa innahu yantazir, beliau menunggu. Ini kekhususan beliau, karena beliau yaitu mendapatkan wahyu, menunggu. Kalau belum datang wahyu tidak mau menjawab sampai datang wahyu. Hatta yanzila alaihi wahyun, sehingga turun wahyu. Ini adabnya beliau, seorang nabi yang sudah dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan, tapi Allah Ta'ala beri sifat yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya belum tahu dalil, menunggu dalil. Kalau kita juga ditanya tidak tahu, nanti saya tanyakan kepada orang yang lebih tahu dengan saya, lebih tahu daripada saya, boleh. Kemudian tentunya kita menanya bukan sembarang orang. Kalau kita menanya tentang bangunan, kembali kepada tukang bangunan. Menanya masalah urusan din, jangan menanya kepada ahli bid'ah, tetapi kepada ahli sunnah. Kalau apa jawabnya? Naam, idza naam. Kadzalika sahabah. Demikian juga para sahabat. Idza sa'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in la ya'lamunahu. Apabila Rasulullah SAW menanya tentang sesuatu kepada mereka, tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Jadi para sahabat ini ketika ditanya yaitu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam atau orang lain, ketika tidak tahu, tidak bisa menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau kita sekarang tidak boleh wa rasuluhu, karena wa rasuluhu telah meninggal dunia. Allahu a'lam. Itu kesepakatan dari kalangan para ulama sunnah. Kalau dulu boleh karena beliau masih ada. Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, la yatakharrasuna, tidaklah yaitu mengada-ada, jawabnya diupayakan ada, tidak boleh. Ya. Ini perlunya bagi orang yang membuka pertanyaan, maka hendaknya pertanyaan itu pendek, bukan pertanyaan satu lembar. Ya nanti kita bingung. Kita tidak harus menjawab pertanyaan.
Tapi orang bertanya hendaknya kalimatnya pendek-pendek. Sebagaimana beliau ditanya mal Islam, mal iman, ya, pendek-pendek. Tapi kalau pertanyaan, saya menanya 5 pertanyaan, 1 pun belum juga bisa menjawab. Bayangkan Imam Malik ditanya 40, dijawab hanya 4. Karena itu kita sebaiknya menanya 1 dulu. Kalau sudah paham, kemudian perlu yang ditanyakan lagi, kita memberitahu, bolehkah saya bertanya lagi? Dari mana dalilnya? Ketika beliau yaitu ditanya siapa yang masuk ahli surga tanpa dihisab, Ukasah. Wahai Nabi, saya doakan cukup Ukasah untuk memberhentikan masalah. Sabaqaka Ukasah tuh, ini sudah didahului oleh Ukasah. Bukan berarti yang masuk surga tanpa yaitu diteliti hanya 1 orang, tidak, tetapi beliau untuk menghentikan masalah. Jadi kalau pertanyaan banyak sekali kita tidak bisa menjawab, kita pilih 1-2. Karena yang mendapatkan beban adalah yang ditanya. Fahadzal babu 'azimun wa khatirun. Bab menanya ini adalah sangat besar dan bahaya. Bahaya bagi orang menanya ketika pertanyaan itu dalam rangka untuk menjepit atau membencet. Tahu membencet ya? Kalau apa itu tikus dipencet, ya. Makanya kita harus hati-hati jebakan pertanyaan. Kalau kita mengingat firasat, kita tahu pertanyaan ini ada baik, tunda. Besok Bapak datang di rumah saya sah. Karena pertanyaan ini jawabannya panjang. Kalau mau datang bagus, kalau tidak berarti orang tidak beres. Nah, jadi yang bagus kita ini menanya keikhlasan dalam hati. Betul-betul ingin tahu, dan karena Allah Ta'ala Maha tahu apa yang kita tanyakan, apa yang kita niatkan, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Kecuali kalau seorang guru ketika memberi pelajaran ingin yaitu untuk mengetes sampai di mana kemampuan pelajaran yang sudah diterima, boleh, karena itu dalam rangka untuk mengetahui pelajaran yang disampaikan, berbeda dengan pertanyaan secara umum. Nah, selanjutnya, wallahu azza wa jalla ja'ala al-qawla alaihi bi ghairi ilmin martabatun fawqa syirki bihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjadikan orang berkata tanpa ilmu ini kedudukannya lebih berat daripada berbuat syirik. Ya, daripada berbuat syirik. Karena orang melakukan syirik bisa dihitung, tapi kalau bicara yaitu tanpa ada manfaatnya banyak sekali. Pertanyaan yang tidak ada gunanya banyak sekali. Pernah beliau ditanya, wahai Nabi, siapa nama bapak saya? Wahai Nabi, siapa nama ibu saya? Sedangkan dia tahu ini tidak ada faedah, tidak perlu kita jawab. Maka beliau tidak menjawabnya. Tetapi kalau soal memang betul-betul ada maksud orang itu ingin bertanya untuk diamalkan atau ingin tahu kejahatan untuk ditinggalkan dan kita tahu dalilnya, kita jawab. Selanjutnya, adapun dalil yang mengharuskan kita harus berhati-hati menjaga lisan kita supaya kita tidak banyak kasratis soal, banyak bertanya. Kadang-kadang yang menanya ingin tahu atau ingin menjajaki seorang tapi tidak mau mengamalkan, ini keliru. Orang itu bertanya kalau tidak tahu, kecuali itu pertanyaannya seorang guru, seorang ustadz kepada muridnya, sebagaimana pertanyaannya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam rangka yaitu malaikat Jibril memberi pelajaran kepada para sahabatnya. Mal Islam, mal iman, mal ihsan, itu malaikatnya menanya, tetapi beliau bisa menjawab dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada para sahabatnya. Ini tujuan baik boleh. Atau kita seorang guru menanya kepada murid, ya, agar yang lain paham, boleh. Innamal a'malu binniyat, maka orang itu ditinjau dari niatnya dan yakin Allah Ta'ala Maha tahu apa yang kita maksudkan dalam lisan kita maupun hati kita. Ini prinsip yang harus kita pahami. Maka Allah berfirman, qul innama harrama Rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bi ghairil haqq
wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Yang terakhir dan ini yang paling berat, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-A'raf 33. Qul, katakanlah wahai Nabi, innama harrama rabbiya, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah mengharamkan al-fawahisa, perbuatan keji, perbuatan zina. Al-fawahis itu kalau dikatakan secara umum yaitu perbuatan zina atau mendekati perbuatan zina. Ma dhahara minha, baik yang nampak, wa ma batana, dan yang tidak nampak. Ya, kita dilarang melakukan perbuatan keji, baik itu zina yang langsung yaitu naudzubillah min dzalik, atau zina mata, atau zina mulut juga bisa. Orang bercanda dengan wanita, kemudian timbul hawa nafsunya, kemudian mengalunkan wanita itu suaranya, tidak boleh. Kalau kita menanya boleh. Rasulullah SAW pernah menanya juga wanita, tapi dengan bahasa biasa dan tidak terlantur-lantur pertanyaan itu. Yang nomor dua, wal isma, beliau mengharamkan kita berbuat dosa. Wal baghya bi ghairil haqqi, dan Allah mengharamkan kita berbuat curang tanpa ada bukti yang benar. Berbuat curang tidak boleh, karena kita diperlakukan curang tidak mau. Kemudian wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan janganlah kamu menyekutukan Allah Ta'ala yang kamu tidak punya dalil atau bukti dibolehkan kamu itu menyekutukan Allah. Yang nomor 4, yang terakhir, yang paling bahaya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, jangan kamu bicara atas nama Allah yang kamu tidak tahu dalilnya. Jika kita bicara atas nama manusia yang keliru, kita akan dihukum oleh manusia. Bagaimana bicara atas nama Allah? Maknanya ketika ditanya, oh ini dibolehkan oleh Allah, nah, ini dibolehkan oleh Nabi, padahal kita tidak tahu dalil, itu namanya bicara bohong atas nama Allah. Kalau kita tahu dalilnya, kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu, diam. Ditanya tentang hadis, kita tahu, kita sampaikan. Itulah faedahnya ilmu, bermanfaat untuk orang awam. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, jangan yaitu menjawab. Tidak punya ilmu, kewajibannya bertanya. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah pada orang punya ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak punya ilmu. Baik. Dan juga disebutkan di dalam surat Al-Isra 36 yang menjadi pembahasan ayat Al-A'raf nomor 33 yang paling pokok, yaitu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, jangan kamu bicara atas nama Allah yang kamu tidak tahu ilmunya. Bayangkan kalau kita bicara atas nama manusia kemudian bohong, tidak sama, kita akan dihukum. Bagaimana atas nama Allah? Dan dijelaskan boleh di dalam surat Al-Isra 36. Ini perlunya kita menjaga lisan, ya, jangan sampai bohong, jangan sampai mengada-ada. Kalau kita ditanya tahu, jawab tahu, kalau tidak, diam. Karena kalau kita merasa tidak tahu, merasa tahu, akan menyesatkan umat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu, dan janganlah kamu bicara, jangan kamu berkata yang kamu tidak punya ilmu. Ya. Kalau kita tidak punya ilmu, diam, selamat, karena tidak ada orang bisa menghukum diam. Walaupun pertanyaan dari orang-orang yang ingin mengungkit-ungkit kita, enggak, saya tidak tahu, cukup. Karena orang menanya, dia butuh kepada yang ditanya. Sedangkan ditanya, dia kalau tahu jawab, kalau tidak tahu tidak boleh menjawab. Ini prinsipnya harus kita paham. Kadang kalau orang itu menanya banyak sekali, menyedihkan kita, diam, saya tidak menjawab, itu hak saya tidak menjawab. Ini terkadang-kadang orang-orang memancing, bukan mancing ikan tapi memancing pembicaraan. Nah, kita harus hati-hati dalam hal ini. Kenapa? Innas sam'a, karena pendengaran kita ini, wal basara, dan penglihatan kita, wal fu'ata, dan hati atau pikiran kita ini,
kullu ulaika, semuanya itu kana anhu mas'ula, akan ditanya. Anda melihat apa? Anda bicara apa? Anda mendengarkan apa? Ini yang harus kita fahami. Iya, sekarang kita belum ditanya oleh Allah, besok akan ditanya. Makanya kalau kita pernah melakukan perbuatan jahat, segera istighfar, karena Allah Ta'ala masih yaitu memberi kesempatan kepada hambanya istighfar selagi belum sekarat maut. Innamat taubatu ma lam yugharghir. Taubat itu selagi kita belum sekarat maut. Kalau sudah sekarat mata membelalak, maka sudah putus yaitu pintu tobat. Ya akhi, katanya Syekh Shalih Fauzan, ya sa'aka antakula, cukuplah kamu mengatakan la adri, ya, saya tidak tahu, karena tidak ada orang bisa mengejar saya tidak tahu. Mana fulan, saya tidak tahu, sudah cukup. Ya, saya tidak tahu. Bagaimana hukumnya nih? Saya tidak tahu. Bertanyalah pada orang tahu. Bayangkan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, termasuk ulama sunnah yang ahli fikih. Tetapi ketika ditanya 40 jawab 4. Silakan Anda pulang. Nanti kalau pulang sampai kepada masyarakatmu katakan Imam Malik tidak tahu yang 36 ini. Subhanallah. Tidak ada rasa malunya para ulama sunnah, karena mereka hati-hati dalam memberikan jawaban. Wa man qala la adri faqad ajaba. Apabila kita ditanya lalu menjawab saya tidak tahu, berarti kita sudah menjawab. Loh, kok tidak tahu? Iya, ini jawaban saya tidak tahu. Tanya pada orang tahu, selesai. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membahayakan, karena ada suatu saat pertanyaan itu pancingan-pancingan, bukan memancing ikan tapi memancing pembicaraan, dan ini harus kita waspadai. Paling bagusnya kita ketika ditanya baca dulu, perhatikan dulu, ini sebaiknya saya jawab apa tidak. Ketika ada masalahnya kita jawab. Ketika kita tidak bahaya atau ragu-ragu ini ada masalah atau tidak mengapa kita tidak menjawab, karena imbasnya kepada kita yang menjawab. Nah, selanjutnya wala tatakharinam fi manam laisa naqsun fika, itu bukanlah merupakan kekurangan untuk dirimu, balil aksi, tetapi itu sebaliknya, itulah kebaikan untuk dirimu, karena kita tidak mendapatkan beban. Saya tidak tahu sudah cukup, tidak ada orang bisa ngejar kita. Tapi kalau kita mengatakan tahu, mungkin kita akan ditanya lagi, kamu tadi bicara demikian, terus bagaimana demikian, terus beransur, bersilsilah, bersambungan. Nah ya, jadi kalau kita ditanya tidak tahu, cukup la adri, saya tidak tahu. Silakan Anda tanya pada orang tahu. Huwa kamalun, inilah jawaban yang sempurna. Bayangkan Rasulullah SAW ketika ditanya mata sa'ah, yang menanya malaikat, kapan itu datanya hari kiamat? Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, bukan yang ditanya itu lebih tahu daripada yang menanya. Jawaban yang bagus. Dan juga bisa mengatakan bukanlah yang Anda tanyakan kepada saya ini lebih tahu saya daripada Anda, mungkin Anda yang lebih tahu daripada saya. Silakan, itu bagus ya. Itu jawaban yang untuk menghentikan pertanyaan. Ya annahu wara'un wa taqwa, karena orang yang merasa takut dan merasa mendapatkan yaitu hukuman dari Allah apabila dia menjawabnya salah. Wan nasu yahmadunaka ala hadza, maka manusia akan memuji dirimu dengan jawaban ini. Ya, ini perlunya pembahasan dengan pertanyaan. Jangan sampai kita menggampangkan diri untuk menjawab sedangkan kita tidak tahu dalil. Katsirun minal muntasibina ilal ilmi, banyak orang-orang yang mengaku dia punya ilmu. Wa bi khassati fi hadhil azminal mutaakhirah, khususnya pada zaman akhir-akhir ini, allati qalla fiha al fuqaha'u, yang mana sangat sedikit sekali para ahli fikih. Wa kasural qurra'u, dan banyak pembaca, dan membaca koran atau membaca internet yang lainnya, dia menjawab dengan perjalanan yang ada. Makanya kalau kita baca internet terus ada jawaban ini, jangan itu dijawab pada orang. Bisa juga itu jebakan, dan bisa juga itu jawaban itu dikurangi.
Yang lebih baik kita langsung kepada orang yang tahu ilmu, ya. Jadi kalau kita terkadang kita sering memuat berita-berita yang dari internet berita ini, padahal kadang-kadang disusun dengan cara kebohongan. Nah, oleh karena itu kita hendaknya waspada, menjaga lisan kita lebih penting daripada menjaga tangan kita, karena lisan ini paling banyak bicaranya dan paling banyak salahnya dan paling banyak musibahnya. Yaftuna, mereka berfatwa, wa yahkumuna, dan mereka berhukum, wa yatakhabbatuna, dan mereka merasa meraba-raba, fil ahkami syariah, dalam hukum syar'i, fi masail ilam, terutama dalam masalah yaitu wasail ilam, itu artinya berita dunia. Ya, kadang banyak kita yang baca Quran kurang, tapi berita dunia pagi siang sore tahu. Ini keliru. Baca Al-Quran satu huruf yang kita baca 10 pahalanya, dan juga menjadi tenangnya jiwa, dan yang merasakan tenang yang membaca, yang biasa membaca, ya, karena al-a'malu karena amalan itu disesuaikan dengan, karena kebaikan itu disesuaikan dengan amalnya. Man amila salihan fali nafsi, itu firman Allah. Barang siapa beramal yang baik untuk dirinya sendiri. Wa khairiha bi ghairi basiratin, kadang kala kita baca koran, baca berita, dan juga baca majalah, kadang kala juga baca kitab-kitab yang tidak ada marojiknya, ditulis kitab ini, tapi kita lihat belakangnya dia hanya bicara melulu, tidak ada ini kembalinya kemana. Bayangkan para ulama sunnah ketika menulis hadis Bukhari juz sekian halaman sekian atau nomor sekian, ayat ditulis ini surat Qaf ayat sekian, ya, itu menandakan dia berarti dia menulis ini punya dasar, sehingga apabila kita ditanya kita bisa menjawab ini loh rujukannya. Kenapa hadis ini? Ya, ini saya melihat hadis ini kitab aslinya. Kalau bisa kita kembali kepada kitab asli, ya, itu karena kitab asli itu sudah dicetak oleh para ulama sunnah. Waman faddalallahu annahum waman faddalallah annahum inkasafu amaman nasi bijahlim, dan kadangkala orang itu merasa dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena mereka merasa bisa menjawab dengan kebodohan mereka. Ini tidak boleh, ya, jangan sampai kita merasa bangga usaha ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena kita bisa menjawab semua pertanyaan orang bertanya pada saya. Tidak bisa. Wa fadhahumullah, maka Allah akan membongkar mereka. Walau annahum sataru anfusahum, walaupun mereka menutupi aib mereka. Wa tawaqqafu amma laisa lahum bihi ilmun, dan mereka berhenti tidak mau menyampaikan ilmu itu. Wa tawarra'u, dan mereka khafu, lakana dzalika akmala, jika kita tidak mau menjawab karena kita tidak tahu atau ragu-ragu, maka jangan dijawab, itu lebih mulia. Karena kita tidak punya tanggungan di hadapan Allah dan tidak menyesatkan kepada manusia, dan kita tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kamu tidak menjawab, karena kita tidak tahu. Wa ajalla lahum indallah, dan lebih mulia mereka ini di sisi Allah. Karena apa? Ketika tahu dijawab, ketika ragu-ragu tidak mau menjawab. Wa indan nasi, dan juga mulia di sisi manusia karena tidak pernah menyesatkan manusia. Fal nu'abbir bihadza, maka hendaknya kita mengambil pelajaran dalam bab ini, yaitu kesimpulannya kita kalau ditanya tahu dalilnya, sampaikan dalil. Kalau kita ditanya tidak tahu dalilnya dan ragu-ragu, jangan menyampaikan, lebih baik kita diam dan katakan saya tidak tahu, silakan bertanya kepada yang lebih tahu, itu adalah mulia. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat disampaikan pembahasan pada malam ini. Semoga dengan kita senantiasa menuntut ilmu, Allah menambahkan kita ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini akan bermanfaat apabila kita buktikan dengan amal. Dan juga kalau bisa bukan hanya kita dengarkan, kita amalkan, kita dakwakan pula kepada saudara-saudara kita, minimalnya kepada anak dan keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.